طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-aslu tsalits, asal yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma'rifatu Muhammadu ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Asya salasa wa sittina sana arba'in qabla an-nubuwah wa salasa wa ishrina nabiyan wa rasulan. Asal yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi. Beliau adalah nabi dari bangsa Arab. Arab yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Arab musta'aribah, Arab peranaan, yaitu berasal dari suku Qahtan, Yaman, dari suku Jurhum, dan pernikahan dengan Ismail alaihissalam. Min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Beliau termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim. Salawat dan salam yang paling afdal tercurahkan untuk mereka berdua. Beliau hidup 63 tahun umurnya, dengan rincian 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan 23 tahun diangkat menjadi nabi dan seorang rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Iqra, dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Ya ayyuhal Muddatsir. Wa sahibul maqam al-mahmud. Beliau adalah pemilik al-maqam al-mahmud. Apa makna maqam al-mahmud? Ahmad, apa makna al-maqam al-mahmud? Ambillah posisi 20 kali. Amri. Ambillah posisi juga. Faza. Antum. Ambillah posisi juga 10 kali. Apa itu? Apa? Al-maqam al-mahmud. Ambillah posisi juga. Apa nih? Syafa'atul uzmah. Al-maqam al-mahmud syafa'atul uzmah. Ini al-qaul ar-rajih. Menurut pendapat yang rajih insyaallah taala, al-maqam al-mahmud ada syafa'atul uzmah. Di sana ada tafsir-tafsir lain yang menjelaskan berkaitan dengan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Lebih dari 10 ikhtilaf aqwal di kalangan para ulama. Warrajih insyaallah taala al-maqam al-mahmud adalah syafa'atul uzmah. Wal haudil mawrud. Beliau adalah pemilik telaga yang akan didatangi oleh umat manusia. Itu disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadhma'u abadan. Telagaku itu luasnya perjalanan 1 bulan, seluas perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dibandingkan susu, dan
baunya lebih wangi dibandingkan misik. Sedangkan gayung-gayungnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, fala yazma'u abadan, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Wa u'tiya khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qablahu. Beliau diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi sebelum beliau. Ini juga disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nusirtu bira'bi masirata syahrin. Aku ditolong, dimenangkan dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh dengan jarak 1 bulan. Wa ju'ilatiyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini sebagai tempat solat dan alat bersuci, tanah, debu. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathus shalah falisalli. Siapapun dari kalangan umatku ini mendapati waktu solat, hendaklah dia solat. Wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untuk ghanimah yang belum dihalalkan kepada seorang pun dari kalangan umat terdahulu sebelumku. Wa utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi amatan. Dulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Alaina mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa ta'assi bihi wassalatu alaihi. Kewajiban kita mencintai beliau, mengagungkan beliau, mencontoh beliau, dan salat, ya, berselawat kepada beliau. Wa inzaluhu manzilatahu bila ifratin wala tafriyata, serta memposisikan kedudukan beliau dengan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pula tafrid, peremehan. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. La tutruni, jangan kalian hulu ekstrim, itra, berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, katakanlah aku adalah Abdullah wa rasuluhu. Wa mahabbatu ahli baitihi, dan juga kewajiban kita mencintai ahlu baitihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait merupakan amal soleh, ya ikhwan, merupakan bagian keimanan. Walihadza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Manzuma Lamiyah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin biqaulihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Apa kata beliau? Hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hubbus sahabah kullihim li madhhabu, mencintai seluruh para sahabat adalah mazhabku, keyakinanku, agamaku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, sedangkan mencintai kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mahabbah tersebut aku bertawassul. Itu menunjukkan apa? Mencintai keluarga Nabi SAW merupakan bagian dari ibadah, tawassul dengan amal soleh. Namun ya ikhwan, tanbih, mencintai keluarga Nabi SAW adalah mencintai orang-orang yang memang betul nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua, mencintai mereka dengan membangun prinsip loyalitas. Apabila mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas istiqamah, di atas agama Islam yang murni, kita wajib berloyalitas, mencintai mereka, membela mereka. Adapun kalau seandainya mereka di atas kebatilan,
di atas penyimpangan, maka diperlakukan, dimuamalahkan, disikapi sebagaimana selayaknya disikapi orang-orang yang salah atau orang-orang yang menyimpang. Wa mahabbatu ahlihi wa tawallihi wa ikramuhum bi syarti ittiba'ihim lis-sunnah wa istiqamatihim 'alal millah. Mencintai ahlul bait, berloyalitas dengan mereka, memuliakan mereka dengan syarat mereka mengikuti sunnah dan mereka istiqamah di atas agama. Wa tabarru' min tariqati rawafid wan nawasib fihim. Kita ahlu sunnah berlepas diri dari metodenya Rafidah dan metodenya Nawasib. Ar-Rafidah ghulu, indahum ghulu, hum yarfa'una martabah ahlil bait fawqa martabatihim. Wan Nawasib hum yufarritun fi ahlil bait wa yabghadun wa yakrahuna ahlal bait bal yansibuna al-'ida li ahlil bait. Wajibu mahabbatu ashabihi, wajib mencintai para sahabat. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min alamati ahli sunnati wal jamaah salama qulubihim wa alsinatihim fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya lisan-lisan mereka, hati-hati mereka terhadap para sahabat. Wa i'tiqad fadlihim wal kaf amma syajara anhum, serta meyakini keutamaan mereka, menahan diri dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan, tidak mengangkatnya, tidak menyebarkannya. Apa yang diperselisihkan oleh para sahabat, ikhtilaf baina Ali wa Muawiyah, ikhtilaf baina Aisyah wa Ali bin Abi Thalib, itu semua ikhtilafat tutwa wala turwa. Semuanya ikhtilafat yang ada di kalangan para sahabat dilipat, tidak boleh disampaikan. Wa minal mu'sif, termasuk perkara yang sangat disayangkan adanya kisah-kisah tersebut diangkat oleh sebagian orang, dibukukan, dicetak, dijual, sehingga muncul kebencian dari sebagian hati kaum muslimin, orang-orang awam terhadap ba'd sahabah. Na'udzubillah. Kata Syekh hafizahullah taala, alladzina dhallu fi ahlil bait ta'ifatan. Orang yang sesat, orang yang menyimpang dalam menyikapi ahlul bait ada dua kelompok. Al-ula ar-rafid, haitsu ghalau fihim wa anzaluhum fawqa manzilatihim hatta idda'a ba'dhum anna aliyan ilahun. Rafidah, mereka orang-orang yang ghulu terhadap ahlul bait. Mereka adalah orang-orang yang memposisikan ahlul bait melebihi posisi mereka, sampai-sampai sebagian mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah ilah, Tuhan, sesembahan. Akhu Rafid, ya ikhwan, as-sufiyah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Rafidah was sufiyah syaqiqatan. Rafidah dan sufiyah saudara kandung, ya, teman akrab. Rafidah dan sufiyah yang terlalu lebih mengangkat ahlul bait. Ini juga na'udzubillah. Bahkan gulunya mereka, ya ikhwan, terhadap ahlul bait. Sebagian mereka tidak mau menikah atau tidak menikahkan putri-putri mereka melainkan dengan ahlul bait dari kalangan mereka. Bahkan mereka menganggap aib, tercela kalau seandainya mereka menikahkan putri-putri mereka dengan orang yang bukan dari kalangan ahlul bait. Dan ini menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Quraisy, bahkan dari kalangan orang-orang mulia, dinikahkan dengan orang-orang yang nasabnya lebih rendah, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mulia. Yang demikian ini dibantah oleh Syekh Turki Ibnu Mi'wad Al-Wadi'i, salah seorang tulab seniornya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, dalam risalah beliau Al-Kifa'ah atau Al-Kafa'ah dalam permasalahan ini tadi. As-saniyah, yang kedua, kelompok yang menyimpang, an-nawasib wa humul khawarij. An-nawasib adalah khawarij alladzina nasabu al-adawa li ahli al-bait wa adzauhum bil qawli wal bil fi'l, yaitu orang-orang yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait, mereka mengganggunya dengan ucapan dan perbuatan.
Wa ahlus sunnati wal jamaah fi alil bait la yagluna ghuluwa rawafid. Ahlus sunnati wal jamaah tentang ahlul bait tidak gulu terhadap rawafid sebagaimana gulunya rawafid. Wala yansibuna al-ada wa lahum nasban nawasib. Tidak juga memancangkan permusuhan kepada mereka sebagaimana permusuhan nawasib. Walakinnahum wasatun baina tarafain. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan di antara dua kelompok. Ya'rifuna lahum haqqahum biqarabatihim minar rasul alaihi salatu wassalam. Walakinnahum la yatajawazuna bihi manzilatahum. Mereka mengenali hak mereka dengan kekerabatan yang ada pada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak melebihi kedudukan yang mereka berada padanya. Sebagaimana yang diriwayatkan, ya. Anzilun nas manazilahum. Ya, posisikan manusia pada posisinya masing-masing. Itu berkaitan sikap kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditambahkan ya ikhwan, juga termasuk perkara penting sikap kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sikap terhadap istri-istri beliau, ya. Sebagian orang dari kalangan Rafid dia memuliakan ahlul bait, namun mento'an Aisyah radhiyallahu anha. Yang benar adalah Aisyah radhiyallahu anha bagian dari ahlul bait. Aisyah wajib dimuliakan. Seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari ahlul bait, juga wajib dimuliakan, dihormati, diposisikan sebagai posisinya yang mulia di kalangan Islam. Kemudian fasal fi ahli sunnah, fasal tentang ahli sunnati wal jamaah. Ini poin yang sangat penting ya ikhwan, berkaitan dengan manhaj akidah ahli sunnati wal jamaah terhadap perkara-perkara ghaibiyah. Humul ladzina hadahumullahu limakhtalifa fihi minal haq. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang diperselisihkan padanya dari perkara al-haq tersebut. Fajtama'at lahum hidayatut tabyin wal irsyad wa hidayatut taufiq wal ilham. Sehingga terkumpullah pada mereka hidayatut tabyin wal irsyad wa hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang ma'ruf ada hidayatut taufiq wal ilham, ada hidayatul bayan wal irsyad. Apa hidayatut tabyin wal irsyad? Adalah menjelaskan kepada umat manusia, menyampaikan kepada umat manusia tentang al-haq. Itu namanya hidayatut tabyin wal irsyad. Adapun hidayatut taufiq wal ilham itu adalah bimbingan yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba tersebut. Kalau mau diklasifikasi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-hidayat terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hidayatut taufiq wal irsyad atau hidayatul taufiq wal ilham. Yang kedua hidayatul irsyad wal bayan. Yang ketiga hidayatun am li jami'il makhluk. Yang keempat hidayatu ahlil jannah ilal jannah, hidayatu ahlin nar ilan nar. Hakadha qalahu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala Syekh Abu Sulaiman hafizahullah taala, al-hidayah hidayatan. Al-ula hidayatu tabyinin wa irsyadin, wa tsaniyah hidayatu taufiq wal ilham. Hidayah kata beliau ada dua macam. Yang pertama hidayatu tabyin wa irsyad, yang kedua hidayatu taufiq wal ilham. Al-ula hidayatu tabyin wal irsyad, wa mimma warada fiha qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul azabil hun bima kanu yaksibun. Adapun Samud, kaum Samud, fahadainahum, kami berikan petunjuk pada mereka, kami berikan hidayah kepada mereka. Maknanya apa? Hadainahum, arsyadnahum, wa bayyana lahum. Kami bimbing mereka, kami jelaskan kepada mereka. Fastahabul ama 'alal huda, ternyata mereka lebih menyukai kebutaan dibandingkan petunjuk. Fa akhadathum sa'iqatul azab, lalu mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang hina bima kanu yaksibun, dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Fa huwa subhanahu bayyana lahum walau waffaqahum lama salaku walau waffaqahum lamma salaku al-ama wa ikhtaru 'alal huda.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, namun lamma salaku, tatkala mereka lebih memilih menempuh kebutaan dan memilih, atau tatkala mereka menempuh jalan kebutaan dan mereka lebih memilih petunjuk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka. Allah jelaskan kepada mereka, Allah akan memberikan petunjuk, taufik kepada mereka kalau seandainya tatkala mereka menempuh jalan kebutaan tersebut dan mereka memilih hidayah. Maksudnya kaum Tsamud yang mereka berjalan di atas al-ama, kesesatan, kesyirikan, kekufuran. Kalau seandainya mereka memilih al-huda, petunjuk, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kata beliau, kata Allah azza wa jalla, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruham min amrina, ay Al-Qur'an. Al-Quran. Lihat di sini ayyuhal ikhwah, ya tullabul ilm, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan ruh. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber kehidupan umat manusia. Man tamassaka bihi najah. Ya. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan selamat, akan beruntung. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kata Allah Azza wa Jalla, ma kunta tadri, engkau dulu enggak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami jadikan Al-Quran tersebut cahaya, yang dengan cahaya tersebut kami akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau ya Muhammad mampu menjelaskan menuju perkara siratim mustaqim. Fahuwa yahdi bimakna yubayyin tariqal hidayah wa qad makkana ba'du ibadihi min hidayati tabyin wa irsyad bi amri minhu subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah azza wa jalla, atau fahuwa yahdi, Al-Quran memberikan petunjuk, bimana yubayyin tariqal hidayah, menjelaskan jalan hidayah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, memposisikan sebagian hamba-hambanya untuk bisa memberikan hidayah tabyin dan irsyad dengan perintah dari Allah azza wa jalla. Siapa di antaranya? Ya Nabi kita Muhammad SAW mampu memberikan hidayatul tabyin, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sungguh kami akan jadikan dari kalangan mereka a'immah yahduna bi amrina, yang mampu memberikan bimbingan dengan perintah kami, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka mau sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Wa ja'ala min sifatihim annahum yasbiruna fi ta'allumil haqq wa tahammulihim min jihatin wa tablighihi lin-nasi was sabr fi dzalika min jihatin ukhra. Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk sifatnya mereka ini tadi, apa sifatnya? Annahum yasbiruna fi ta'allumil haq, mereka sabar ketika mempelajari al-haq, wa tahammulihi min jihatin, mereka sanggup, mereka emban beban-beban yang ada pada saat mempelajari al-haq, min jihatin, ditinjau dari satu sisi lain, sehingga mereka-mereka yang menjadi a'immah, mereka-mereka yang menjadi pimpinan dalam agama ini ya ikhwah ya tullabul ilm, adalah orang-orang yang yasbiruna fi ta'allumil haq wa tahammulihi, adalah orang-orang yang sabar dalam mempelajari al-haq dan mengemban al-haq tersebut. Butuh perjuangan dalam thalabul ilmi syar'i, butuh perjuangan ya ikhwan. Antum bisa bayangkan, sebagian mereka harus jalan kaki dari suatu kota ke kota yang lainnya, dari satu negara ke negara yang lainnya. Rintangan, hal-hal yang membahayakan mereka harus mereka hadapi. Mereka harus merasakan kehausan di jalan, mereka harus merasakan kelaparan di jalan, mereka harus kehilangan kampung halaman dan yang semisalnya, perjuangan-perjuangan mereka dalam thalabul ilmi syar'i.
Ini yang kadang tidak didapati oleh sebagian orang dalam thalabul ilmi syar'i. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat mereka menjadi a'immatun fid din, a'immah dalam agama ini tadi. Kenapa? Ma indahum tahammul wa ma indahum as-sabr. Tidak ada pada mereka rasa sanggup dalam mengemban beban tersebut, dan tidak ada pada mereka sabar. Kesabaran kita ya thalabul ilm dibandingkan dengan kesabaran para ulama sangat jauh. Lihat bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat, perjuangan sahabat dan juga perjuangan para ulama. Kalau di kalangan sahabat antum lihat perjuangan Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah, yang dia harus berpindah dari satu agama ke agama yang berikutnya, dan dia harus rela siap menjadi budak tawanan orang-orang Yahudi, bekerja tanpa diupah. Itu semua perjuangan dalam mencari apa? Mencari hidayah, mencari ilmu, ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dalam Islam ini adalah al-mujahadah, kesungguh-sungguhan dan perjuangan. Kalau antum ingin mendapatkan kesuksesan dalam agama ini tadi, keberhasilan dalam membawa ilmu, maka antum harus berjuang dalam agama ini tadi. Butuh kesabaran. Kesabaran terhadap teman, kesabaran terhadap lingkungan, kesabaran terhadap guru. Tidak semaunya kita semua. Kalau semaunya kita semua sesuai dengan hawa nafsu kita, itu semua tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Terkadang lihat mereka para ulama, perjuangan mereka dalam meraih ilmu harus keluar biaya yang mahal. Sebagian mereka untuk membeli kitab mereka harus menjual aset-aset mereka, menjual rumah mereka. Sebagian mereka harus berkorban dengan berbagai macam pengorbanan. Kita lihat ya ikhwan, mana pengorbanan kita? Kadang sebagian kita ini berkorbannya kita apa? Untuk perkara selembar kertas. Karena katakan Indonesia ini, masyarakat kita Indonesia ini, ya khususnya ikhwan-ikhwan kita rela berkorban untuk selembar kertas, ya, yang apa namanya, selembar kertas, entah kertas yang namanya sertifikat, entah sekertas yang namanya ijazah, ya, nah, yang istilahnya ijazah apa? Syahadatuz zur. Ijazah itu bahasa Arabnya apa? Syahadah, ya enggak? Syahadah. Zur itu palsu. Kata Nabi, ala syahadatuz zur, ketahuilah persaksian palsu. Apa persaksian palsu? Apa persaksian palsu? Ya, orang punya ijazah tapi tak punya ilmu. Itu namanya persaksian palsu. Ya. Nah, makanya sekarang lihat di pondok-pondok salaf, sekolah-sekolah salaf, udah banyak orang-orang berijazah, tapi ijazah palsu, tak punya ilmu. Ngajar ini dia udah menjadi ustadz, yang ini ngajar, tapi tak punya ilmu. Tidak ada ilmu sama sekali. Ya, mentarbiyah, mengajak, menyerukan kepada dakwah Ahlus Sunnah, mengajak umat kepada tarbiyah Ahlus Sunnah, namun mereka tidak punya ilmu. Apa tidak membahayakan? Sangat membahayakan ya ikhwan. Terus bagaimana yang tepat? Belajar. Ya, yang sudah terlanjur berdakwah, belajar. Yang masih jadi santri, belajar. Seperti itu tadi. Sehingga kalau seandainya semuanya ikut andil dalam dakwah ini tadi adalah orang-orang yang berilmu, akan memunculkan apa? Generasi jailan yang berilmu juga. Lihat orang-orang yang duduk di majelisnya para ulama, munculnya apa? Jadi orang-orang yang berilmu. Kalau duduk di majelis yang ngajar-ngajar tadi orang-orang cuma bergelar sarjana tapi tak punya ilmu, cuma tuh bisa bayangkan. Yang ngajar SMP, SMA di pondok pesantren, ya, ngajar fikih tapi tak bisa bahasa Arab, tak ngerti mana hal, mana tamyiz, mana maf'ul li ajli, mana maf'ul ma'ah, mana maf'ul muftlaq, mana maf'ul bihi, dan yang semisalnya, mana maf'ul fihi. Tidak ngerti sama sekali. Mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin, tidak mau sabar belajar. Nah, ini juga musibah, ya. Banyak sekarang ini polemik, ya. Akhirnya apa? Muncul sekian banyak polemik, masalah-masalah di tengah-tengah sekolah-sekolah dakwah-dakwah yang berisbat kepada salafiyah. Wallah ya ikhwan, kalau seandainya metode-metode yang ada di Indonesia ini saat tadi, yang ada di sekolah-sekolahan yang dinisbatkan kepada salafi, kepada salafiyah, dipaparkan kepada para ulama, ana yakin dengan seyakinnya para ulama pasti mengingkari sebagian-sebagian sekolah tersebut, ya, karena torekoh-torekoh tersebut tidak dikenal dengan torekohnya para ulama dan juga tidak dikenal dengan torekohnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini penting bagi kita semua. Kenapa munculnya perkara-perkara tersebut? Apa sebab yang mendasarinya? Hah? Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya semua adalah dikarenakan
musyarakahnya dalam dakwah, dalam dunia pendidikan, orang-orang yang tidak sabar dalam thalabul ilmi syar'i. Butuh waktu tahunan ya ikhwan, proses tahunan, tidak waktu sebulan. Ya, ada faedah yang kemarin kita dapatkan dari penulis buku ini, Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani. Beliau menukilkan Syekh Muqbil ketika ditanya, "Ma makna syahadatuz zur?" Apa maksud dari syahadatuz zur? Kata Syekh Muqbil, itu loh, syahadah ijazah orang yang lulus dari al-jami'at, dari kampus-kampus, dari kuliah-kuliah, ma indahum ilm, enggak punya ilmu. Ya pada ijazah palsu enggak, Wandi? Palsu tuh. Ada yang mungkin bergelar LC palsu. Ada yang bergelar SPD palsu. Zaman sekarang Masya Allah ya. Makanya kalau anak pribadi jujuran ikhwan ya, enggak ada anak. Kalau ada orang mau ngajar, cukup Ustadz saya tak bisa, tak ada gelar Ustadz. Ya, nggak usah khawatir. Teman-teman yang tak punya ijazah untuk mengajar, kalau kita mampu, kita gaji dengan gaji besar. Cukup modalnya apa? Dua saja. Satu, bisa baca kitab. Yang kedua, bacaan Al-Qurannya bagus. Sudah layak. Saya tak punya ijazah Ustadz, nggak SPD, nggak SS Taylor segala macam, itu nggak masalah. Kalau saya S2 Ustadz, bisa baca kitab nggak? Pergilah jauh-jauh. Nggak berlaku bagi kita ijazah, bagi kita ilmu. Cukup. Kalau anak kayak gitu, kenapa? Kita kan nggak mau cari duit dari sekolah. Orang kalau cari gurunya, ada gurunya S ini, S ini, S ini, S ini, S ini. Ya, terserah lah. Saya nggak terlalu. Anak makanya sarankan pada antum, ya. Antum belajar ke luar negeri, belajar depan para ulama. Jangan belajar di Indonesia. Belajar depan para ulama, duduk bermajelis para ulama. Ketika antum duduk bermajelis dengan para ulama, di hadapan para ulama, antum punya ilmu, itulah ilmu yang akan mengangkat antum. Ingat, yang mengangkat antum Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Kalau antum masih tidak yakin terhadap ayat ini, berarti iman antum masih lemah. Kalau antum masih khawatir, jangan-jangan saya tidak terangkat derajatnya nanti. Kalau tidak ada ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3, berarti imannya antum masih lemah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina utul ilma darajat. Kami angkat orang yang berilmu itu tadi. Allah angkat derajatnya antum di atas umat manusia. Kalau antum punya ilmu, antum tak punya ilmu, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun antum punya gelarnya tinggi. Kemudian setelahnya antum sabar, tekun dalam berdakwah, tekun mengajar, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat antum. Ya nggak usahlah kita jauh-jauh ya. Di sekolah-sekolah yang berlabel-label sunnah, yang katanya sekolah sunnah sesuai dengan manhajus salaf, pemahaman Al-Quran dan sunnah, antum tes guru-gurunya. Nah, mulai dari ustadz-ustadznya. Saudara ini buku nu yang nggak ada rambut seperti ini tadi, bacanya masih belepotan, ngajari umat, nggak mau sabar dalam thalabul ilmi syar'i. Pernah Ustadz Abu Jarir itu cerita sama anak, dibilangin, jadi dia pernah ke suatu pondok pesantrennya bilang, kalau antum nggak ada ijazah, kata yang sekolah itu, antum ngajarnya anak-anak SD. Kalau mau ngajar SMA tuh minimal sarjana. Nggak usah ngajar pula sekolah-sekolah yang kayak gitu. Nah, dikiranya kita kaleng-kaleng. Kita itu mata micing kayak gini bisa baca itu, ya enggak? Kita bisa ngi'rab juga. Mata micing sebelah ini bisa baca kitab kita. Nah itu tadi, dibilangin antum nggak ada ijazah, nanti antum ngajarnya anak-anak TK, anak-anak SD. Oh, kita ngajari ustadznya aja baca. Ya enggak? Penting ya kawan, butuh sabar. Allah SWT angkat derajatnya antum kalau antum sabar dalam thalabul ilmi syar'i. Sering ana motivasi sama antum. Dah, semangat belajar, semangat belajar. Terus jangan berhenti dari thalabul ilmi syar'i. Ya ikhwan, kalau antum punya ilmu, orang tuh lebih butuh kepada ilmu. Orang yang ngerti ilmu akan butuh perjuangan. Masa antum dibodohi dengan kumpulkanlah antum mau sertifikat muyasar, sertifikat daurah ini, sertifikat kebahagiaan antum enggak. Itu ilmu yang paling penting.
Itu namanya sertifikat palsu semua. Sertifikat palsu itu dah tidak berlaku bagi orang yang punya ilmu. Antum tahu, orang yang pakar-pakar barang, mungkin barang itu ada barang, ada surat resmi segala macam, tapi orang yang pakar bilang ini palsu barangnya, suratnya resmi, anunya palsu, ya benar? Wah, itu motor antum, ada suratnya BPKB-nya, ada, STNK-nya ada, pajaknya hidup, dicek, wah, di starter, oh motornya udah nggak bagus lagi, ya benar? Tahu orang tuh mau beli BPKB-nya atau mau beli motornya? Hah? Tak ada surat, Ustaz, surat sebelah kata orang. Bagus motornya, lecet nggak ada segala macam. Dibeli orang apa enggak? Dibeli, karena yang dibeli itu apa? Seperti itu. Tapi kalau orang pencari dunia, dia nggak punya ilmu, dia jualnya apa? Ijazah. Karena dia merasa tidak punya ilmu ya ikhwan. Karena dia merasa tidak punya ilmu, sehingga dia mau saja digaji 1 juta, sarjana 1.500, sarjana 2 juta. Ya. Mau kan? Mau. 3 juta, mau saja, nggak apa-apa. Kalau kita, wallahi kata anak ikhwan, anak pribadi tidak mau anak digaji 4 juta. Mau 5 juta belum mau anak. Orang menawarin, Ustadz, antum mau nggak ngajar di tempat anak? Berapa sebulan? Ya, antum anak gaji 5 juta. Mungkin sekelas sarjana mau saja. 6 juta Ustadz? Enggak. Kalau antum mau, yang sekolah-sekolah, gaji anak 15 sampai 20. Serius. Lah kalau cuma 5 juta, kitabnya anak aja udah berapa? Ratusan juta. Kita punya kitab banyak. Perjuangan kita menuntut ilmu, kita bisa ilmu ini, bisa ilmu itu. Kita bisa pernah belajar ilmu mustalah, kita belajar usul fikih, kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar bahasa Arab. Masa yang muyasar aja antum gaji 3 juta cuma lulusan muyasar, ijazah sarjana, kita harus lebih mahal. Ya benar. Jam terbang kita beda. Kita alumni luar negeri, bro. Ya, pernah merasakan bagaimana debunya negara Arab seperti itu gambarannya ikhwan. Kalau seandainya ilmu itu mau jual beli, difahami? Kalau mau jual beli, ilmu itu mahal. Cuman ilmu itu ya ikhwan bukan jual beli. Yang ada apa? Bab at-ta'awun. Seorang pengajar mengajarkan dengan ta'awun. Ya, orang yang belajar ya harap juga bisa berta'awun kepada para pengajar, membantunya, menyokongnya, wali-wali murid itu tadi. Ilmu itu mahal, memang harus perjuangan ya ikhwan. Harus perjuangan. Antum kalau mau dapat ilmu harus berjuang. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Nah, maaf ya. Kadang sebagian orang itu pelit. Pelit terhadap ilmu. Kok ada Ustadz pelit terhadap ilmu? Banyak. Contoh. Jadi Ustadz tapi pelit. Aduh. Nah, jadwal kajiannya banyak. Jadwal kajian ini, kajian itu, ngisi kajian ini, kajian itu. Beli buku, pelit. Ya enggak? Pakai sedikit amplop khutbah tuh, amplop kajian tuh. Satu lokasi untuk beli kitab per bulan, meningkatkan kualitas. Ya apa tidak? Beli buku aja pelit. Cari PDF. Ada PDF enggak? Udah dapat khutbah 200.000, kitab cuma 150.000, tidak perlu tiap minggu belinya, sebulan sekali. Masa ngabret ilmu? Pelit. Ya nak anda mandi? Itu kekei palanya kata orang Palembang. Ya tak? Kadang kita tuh pelit. Ya. Kata beliau, wa tablighihi linnas was-sabr fi dzalik. Sabar ketika menyampaikan ilmu tersebut di tengah-tengah umat manusia. Min jihatin ukhra. Jadi mereka itu sabar ketika belajar, sabar ketika berdakwah. Wa indahum yaqin bima yahmilunahu, dan mereka yakin terhadap apa yang mereka emban tersebut. Mimma ja'ahum min indillahi, terhadap apa yang
datang kepada mereka dari si Allah Azza wa Jalla. Famanahahum al-ilma wal imamah. Lalu Allah anugerahkan kepada mereka ilmu dan kepemimpinan. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih kepemimpinan dalam agama ini tadi. Ya. Butuh kesabaran ya ikhwan. Sabar. Ana ingatkan sekali lagi kepada antum semua, sabar, isbiru wasabiru. Sabar dalam menuntut ilmu. Terus jangan pelit, ya, jangan pelit terhadap ilmu. Ini kadang orang tuh pelit sekali dalam ilmu. Apa ya? Mungkin pertanyaan, apa sih pelitnya terhadap ilmu? Nah, ini juga kadang banyak bentuk pelit terhadap ilmu, ya. Zaman sekarang ini, Anda lihat orang-orang pelit terhadap ilmu, pelit dalam masalah biaya belajar, ya, pelit, nggak mau berkorban terhadap ilmu syar'i ini tadi. Kalau kita lihat di kalangan salaf di zaman dahulu, lihat mereka tidak memikirkan dunia dalam urusan ilmu, karena mereka tahu ilmu itu lebih mahal dibandingkan dunia. Kalau kita ini masih mikir-mikir, bukan permasalahannya ikhwan tidak ada duit, cuman tidak ada mau berkorban, ya benar? Tidak mau berkorban dalam masalah ilmu. Bukan permasalahan tidak ada uang, tapi tidak mau berkorban. Yang ana omongkan ini tadi bukan berkaitan dengan orang yang memang secara ekonomi tak mampu. Kalau orang secara ekonomi tak mampu, lemah ekonominya, dan dia memang kesungguh-sungguhan ingin belajar, ana yakin Allah SWT pasti akan datangkan kemudahan-kemudahan. Yakin. Yang jadi permasalahan, orang-orang yang sebenarnya mampu kalau mau dipaksakan sama dia, tapi tidak mau keluar dalam bab ilmu ini tadi, ya, pelit. Nah itu tadi susah. Yang jelasnya ikhwan ya, gambaran ilmu itu tadi, anak kasih gambaran sebagaimana yang kita pelajari buku ini, ya. Ilmu itu akan didapat ada 3 rukun, ya benar? Iya apa tidak? Yang pertama, seorang guru. Yang kedua, metode dalam pelajaran. Yang ketiga, pelajarannya. Ya benar? Nah, tidak dipungkiri ya kawan, guru itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Ya. Sekarang kita pembahasan ilmu syar'i. Belajar TK masih bisa. Ana heran, orang kalau pelajaran TK cari gurunya yang ideal, ya benar? Guru TK sarjana, ya benar? Ya sepakat? Nah, SD apa sih pelajaran TK? Pelajaran SD itu apa sih bentuknya nih pelajarannya? Ya gitu-gitulah kan, berhitung menulis toh, ya apa tidak? Masuk TK, berapa? Bayar sekian. Masuk SD, bayar puluhan juta. SMP, kapan dewasanya? Cari guru yang nggak jelas, ya enggak? Ya antum keluar modal toh. Antum kalau udah merasa dewasa, anak antum carikan guru yang mumpuni. Carikan guru yang mumpuni. Siapa guru-guru yang mumpuni? Ya ada di luar negeri sana. Modali, biayai. Supaya anak antum bisa mendapatkan ilmu. Cari guru yang mumpuni, yang ilmunya sekelas ulama ya ikhwan.
Makanya Anda bilang sama sebagian kawan-kawan yang kita saja kita ini, ya. Mungkin kalau bukan pernah belajar di majelisnya para ulama, mungkin tak ada orang mau belajar. Ya apa tidak? Kita juga kalau tidak duduk di majelis para ulama, mungkin kita nggak akan mendapatkan ilmu sebagaimana yang kita dapatkan sekarang ini. Terbuka pikiran kita, terbuka wawasan kita, terbuka ilmu kita, dikarenakan sebabnya adalah majelisnya para ulama setelah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga untuk melangkah ke majelis tersebut butuh perjuangan, butuh fulus. Ya apa tidak? Butuh fulus. Nah, fulus ini tadi kadang pelit sekali. Banyak orang pelit di Indonesia ini tadi. Dalam bab yang satu ini tadi. Jualkan kebun. Katik duit Ustaz. Jualkan kebun. Ahmad mau belajar, jualkan kebun. Ya enggak? Cemen kalian tuh. Makanya ini nasihat untuk seluruh wali santri yang kira-kira pelit, ya. Nah, untuk kesuksesan dia sendiri, anak kita sendiri, ya toh. Kalau antum punya ilmu, antum akan dibutuhkan oleh orang. Kalau tak punya ilmu, makanya yang punya uang, punya kemampuan, rehlah duduk di majelis para ulama. Jangan mau nyari-nyari gratisan. Habis gratis sana, gratis sini. Ya. Padahal di Yaman kalau mau pikir gratis ya ikhwan. Gratis. Cuman kalau bisa tuh gratis pula pesawatnya kan? Gratis pula. Ya kalau mau gratis bisa pakai perahu tuh. Ya toh? Nah, di Sungai Musi itu jalan terus antum cuma beli pizza saja. Sebulan mungkin nyampe di Laut Aden. Kalau tidak dimakan ikan hiu. Nah, ini kadang pelit. Ingat, yang ngomong ini banyak. Ya, bukan satu atau dua orang. Wali-wali murid yang model-model seperti itu tadi. Ya. Bukan tidak mampu. Mampu. Ya. Masa iya mampu? Loh, kok bisa masuk sekolah-sekolah yang mahal? Bisa dia. Tapi tidak mau. Carinya yang mau gratis. Gratis di mana? Tapi bahasanya gini gratisnya. Pengennya gratis tapi di Jamiah Islamiyah. Itu mental gratis. Itu contoh. Ya. Gratis, pengen kuliahnya gratis. Di Masjidil Haram itu ya. Enggak. Ada pembagian nasi gratis. Pernah Kak Didik ngambil bagian nasi gratis? Di Masjidil Haram? Enggak pernah. Enggak pernah. Anak enggak pernah ngambil nasi gratis tuh. Kenapa? Ngantri. Masa cuma ngambil gratis ngantri? Prinsip anak seperti itu kan. Alhamdulillah sampai sekarang Allah tidak jadikan anak mental gratisan. Ya. Tidak jadi mental gratisan. Siapa yang mau cari mental gratisan, hidupnya akan dibuat susah oleh Allah SWT. Pencari gratis. Tidak pernah. Pengen makan, bawa lu. Pengen murah, makan, bawa Magicom. Antum tahu anak umroh terakhir sama Nasin kemarin sama Ridwan sama itu bawa sambel, bawa ini, bawa itu, bawa Magicom kami. Ya, pas balik tuh Magicom lana untal karena tentang ke. Nah, anak tinggal kan di Aziziyah di Mekah itu, kasihkan si Faiz sama beras-beras yang mau balik ke Indonesia. Nggak mau boros kan? Bukan caranya cari gratisan, ngantri, tetegak itu tadi. Ya enggak? Ngantri gratisan, belajar di Jamiah Islamiyah. Setahun tidak lulus, jenggot bertambah panjang, 2 tahun tidak lulus, jenggot tambah panjang, 3 tahun tidak lulus, 4 tahun, 5 tahun, habis masa umur. Kapan jawab? Lah nyoba-nyoba Ustaz lah 3 kali 4 tahun tidak lulus. Kawan-kawan tadi lah balik, rehla dari Yaman, ini tadi, kawan lah berdakwah, kita masih lulusan lokal. Antum mau lulusan lokal, mau belajar di mana? Lulusan pondok ini, masih lokal, udah jadi tadi. Ada ijazah Pak SMA. Kalau gitu antum ngajarnya di bagian apa? Bagian TK. Bagian TK. Itulah kalau antum. Coba antum sabar tadi. Keluar modal sedikit. Orang tuh ya kawan ya. Terkadang ini nasihat untuk para kita semua. Terkadang butuh keluar biaya untuk apa? Untuk dapat yang lebih
Lebih mantep. Iya apa enggak? Nelayan itu punya biaya apa enggak? Enggak ada itu. Orang yang cari ikan, cuman orang dusun yang cari ikan enggak pakai biaya. Pakai apa? Ngerogoh. Nah, bahasa kami Muhammad. Itu orang dusun saja. Dapatnya paling ada. Dapat cukup sekali makan, 2 kali makan. Iya apa enggak? Kalau untuk berjual caranya apa? Pakai jaring, pakai segala macam. Seperti itu tadi. Ya, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Itu kadang nggak mau berkorban. Saya pengen belajar Ustadz, tapi nggak punya modal. Sabar dulu sini. Insya Allah. Yang sabar di sini ya, yang sabar. Insya Allah kita support untuk belajar Yaman. Tapi sabar. Serius, banyak kawan-kawan pengajian-pengajian yang akan memberikan support. Ya, antum yang belajar di sini saja lihat. Kalau mau butuh kitab, ya, tapi butuh sabar. Lalu udah terbukti itu lihat. Idil, Firhan, Syarif, Nasihin. Ya. Itu semua kita yang carikan dana. Kita support, tapi mau sabar di sini. Namun kalau minta biayai dia tidak pernah mondok di sini, tidak kita biayai. Kenapa? Karena anak tahu tentang Yaman. Kalau antum di sini belum lulus, nggak akan lulus antum di Yaman, nangis, mak. Ya, karena anak tahu Yaman. Jadi antum harus lulus dulu di sini. Berapa? 3 tahun minimal. Latihan banting. Kalau enggak, nangis antum di sana. Jangan antum kira di Yaman itu enak. Butuh perjuangan. Nah, apa perjuangannya? Di sini. Apa perjuangan? Contoh, Idil tidak punya asrama, tidur beratapkan dak dengan atapnya atap langit. Sanggup nggak antum seperti itu? Harus tahan banting dulu di sini. Makannya lauk nasi kentang. Bertahun-tahun, sanggup apa enggak? Harus sanggup dulu. Harus ada perjuangan. Lah sanggup antum seperti itu tadi, baru kita. Tapi kalau Ustadz saya pinter, saya udah bisa baca kitab, saya udah lancar, saya udah gini. Saya siap pengen belajar Yaman. Belum lulus. Ya. Susah antum tahu. Antum tahu, anak ini udah 5 tahun mondok di Indonesia. Pondok yang dulu tuh pakai kayu bakar. Ya. Nah, kemudian anak udah pernah di Yaman. Pas kemarin ke Yaman itu, anak merasakan, aduh, ada rasa-rasa nggak nyaman gitu loh. Nah, itu yang udah terbiasa dia, apalagi yang belum terbiasa. Karena lingkungan itu beda. Butuh orang-orang yang betul-betul tahu gambarannya, siap tahan banting. Tapi kalau anak mami, anak papi, nggak usah lah, jauh. Daripada antum mati di Yaman, kena kanker darah, kena kanker tumor segala macam, penyakitan, mendingan antum belajar di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kami butuh orang-orang yang seperti ini untuk kami support. Ya, butuh orang-orang yang seperti ini. Butuh sabar di sini. Dioce Ustad, ngambek, kabur, ini, dah baliklah, dah usah belajar. Yang diocei, takut, ngambek, balik, merajuk, nah, itu tadi bukan mental untuk yang belajar di Yaman ya. Kemudian kata beliau, wa asaniyah hidayatu taufiq wal ilham wa hiya bi yadillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Hidayatu taufiq wal ilham ini hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seorang hamba. Itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakan ya Muhammad, milik Allah lah al-hujjah al-balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan taufik kepada kalian semua. Wa man, nah ini ya, Masya Allah ya.
Ini faedah dari beliau, wa man sa'a li hidayati taufiq. Ana ulangi ya. Qala Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani rahimahullah taala. Atau qala Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani hafizahullah taala. Wa man sa'a al-hidayah at-taufiq, wa man sa'a li hidayati taufiq bil tizami ma buyyina lahu minal haqq wa alima Allah minhu sidqa al-iqbal alaih wa habaha lahu. Wa man sa'a li hidayati taufiq, barang siapa yang berusaha mencari hidayah taufik bil tizami ma buyyina lahu minal haqq, dengan menempati apa yang dijelaskan untuk dia dari al-haq tersebut. Wa alimallahu minhu sidqal iqbal, dan Allah mengetahui dari dia adanya kejujuran untuk melangkah mencari hidayah tersebut pada dirinya. Wahabaha lahu, maka Allah pasti akan anugerahkan hidayah tersebut kepada dia. Intinya apa? Ada upaya, usaha untuk mencari hidayah taufik. Siapa yang berusaha, berupaya untuk mencari hidayah taufik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah taufik kepada dia. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan tambahkan juga petunjuknya. Niscaya Allah akan berikan ketakwaan kepada mereka. Kalau dia mencari hidayah, ikhwan, berupaya untuk mencari hidayah, berupaya untuk menempuh jalan istiqomah, maka dia akan istiqomah. Keistiqomahan itu penting. Nah, kita ini kadang tidak mau menempuh jalan hidayah. Ya enggak? Mau belajar ini saja, nah belajar rutin. Pengennya dapat ilmu, tapi tidak mau jadi pengorbanan. Semuanya itu tadi. Tidak mau berkorban. Angan-angan tai ayam. Sebenarnya ini juga, kalau ana amati yang membuat ikhwan-ikhwan ini males belajar, ada sebabnya. Ya. Apa sebabnya? Metode-metode ustadz-ustadz yang salah dalam mengajar. Apa yang salah dalam mengajar? Yaitu dimunculkan program-program metode belajar bahasa Arab sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi orang mikir kalau belajar sebulan, 2 bulan udah bisa. Ternyata enggak bisa, males dia. Ya benar? Nah itu tadi. Coba ditanamkan, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ini juga kadang sebagian ustadz buka program belajar muyasar, angkatan pertama 2 bulan. Lain selesai, angkatan kedua bayar pula, belajarnya bayar ya. Kemudian ada program sampai 5 kali 7 kali angkatan, itu saja yang diajari. Ini ustadznya juga meragukan bisa apa enggak ilmunya ya. Itu namanya menjadikan bisnis dalam dakwah. Ngajar itu kan ada marotib ya ikhwan. Nah ini nah ya. Ada marhalah, ada tingkatan. Harus dinaiki tingkatan tangganya. Nggak muter-muter tangga 1, nanti ganti orang tangga 1, hatam. Nanti buka lagi angkatan kedua, hatam. Buka angkatan ketiga, hatam. Buka angkatan keempat, hatam. Muyasar itulah. Ya. Buka lagi durus dulu kok, hatam. Ini juga ustadznya. Kadang kita juga meragukan ini ustadz punya ilmu apa enggak. Kalau punya ilmu naikkan, gitu loh. Ya. Kalau enggak, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena ngerusak orang. Orangnya nggak naik-naik. Akhirnya orang bosan belajar. Saya udah belajar udah berkali-kali tapi nggak naik-naik. Seperti itu. Coba kalau orang belajar terus, naik dia. Dan juga komitmen. Makanya tadi Masya Allah buku ini bagus ya, ikhwan. Ya, buku yang sangat bagus, metode dalam belajar. Ya, ada guru, ada pelajaran, ada metode. Insya Allah jadi. Wallahu ta'ala, sabna tafi bihadza.